Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melia Marisa Salsabila, saya dari Offering C. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan, karya Putu Ayu. Gemuruh ombak, sayup-sayup terdengar memecah keheningan, membuat suasana malam itu terasa semakin dingin. Eta yang pada saat itu berusia 5 tahun, tampak sedang berbaring sembari menatap remang-remang cahaya yang menyusup melalui celah pintu kamarnya. Tak lama kemudian, terdengar suara keributan dari ruang tamu. "Sekarang, kamu memilih aku atau dia?" ujar Bu Marta sambil menunjuk perempuan itu. "Aku memilih dia," ujar Pak An sambil menunjuk wanita tersebut. "Baiklah, jika kamu memilih wanita ini, maka aku akan pergi bersama anak-anak," ujar Bu Marta lagi. Ia terdiam dan hanya bisa mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya. Ia tak mampu melakukan apa-apa pada saat itu, mengingat usianya yang masih sangat kecil. Pertengkaran kedua orang tuanya merupakan hal yang paling dia benci. Entah mengapa mereka selalu bertengkar. Ini bukan pertengkaran yang pertama. Ada rasa kesedihan yang mendalam dalam hatinya. Ia tak bisa melakukan apapun selain melihat segala yang terjadi dengan keluarganya dan menyimpan kesedihan itu dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, "Eta, ayo ikut mama, kita pergi nak," ujar Bu Marta sambil membangunkan Eta dari tempat tidur. Eta pun segera bangkit dan menggandeng tangan ibunya. Sesampainya di pintu, "Aku memilihmu saja, karena anakku ada bersamamu," ujar Pak An tiba-tiba. Bu Marta pun terdiam sesaat dan kemudian berkata, "Baiklah, jika kamu memilihku, maka wanita ini harus pergi dari sini." Pertengkaran pun akhirnya mereda. Malam pun kembali sunyi. Eta pun kembali ke tempat tidur dan terlelap. Peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi dalam keluarganya. Beberapa waktu yang lalu, hal seperti ini juga pernah terjadi. Entah sejak kapan Pak An, yang pada awalnya sangat mencintai Bu Marta, berpaling mengkhianatinya saat ini. Pak An adalah seorang supir antar kota yang jarang pulang ke rumahnya. Dalam pekerjaannya, ia bertemu dengan banyak klien yang diantaranya adalah wanita-wanita penggoda. Para wanita tersebut sering memberikan barang-barang kepada Pak An. Pak An pun selalu berusaha menutupi kesalahannya, dan anehnya Bu Marta selalu berhasil mengungkapnya. Ketika Bu Marta mencoba untuk mengungkapkan kesalahan suaminya itu, Pak An selalu memukulnya dan melakukan hal-hal lain yang bagi Bu Eta itu sangat menyakitkan, sehingga membuatnya sempat trauma dan memutuskan untuk tak ingin menikah. Keesokan harinya, wanita itu berpamitan kepada ibuku dan bersiap-siap untuk meninggalkan rumah ini. Ada perasaan lega dalam hatiku, dan aku berharap wanita tersebut tidak akan kembali. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Bu Marta dan Pak An memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Eta merasa cukup sedih karena harus meninggalkan kampung halamannya dan saudara-saudaranya. Kebersamaan yang selama ini mereka rasakan terpaksa terhenti karena pindahannya. Dengan berat hati dan berlinang air mata, Eta memasuki mobil L300 yang berwarna biru tua itu. Ada kecemasan, kesedihan, dan kerinduan yang dalam akan kampung halamannya itu. "Sampai bertemu kembali kampung halamanku," bisiknya dalam hati. Beberapa lama setelah kepindahan keluarga Pak An, tiba-tiba terdengar kabar yang begitu memilukan. Tempat tinggal mereka dulu terkena bencana alam. Ombak menyapu habis seluruh rumah dan isinya, termasuk beberapa dari saudara Pak An juga ikut menjadi korban bencana alam yang dahsyat itu. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Eta pun menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang berencana memindahkan mereka mungkin akan menjadi salah satu korban peristiwa tersebut. Selesai, terima kasih.